Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi ya sama Kak Juwita di dalam IHMPA, tanggal 31 Oktober 2021. Hari ini Kak Juwita sebagai liturgos, kakak yang memberitakan firman adalah Kak Christine, dan kakak editor adalah Kanesa. Nah, kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita ya, karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memulai ibadah. Sebelum itu, kakak ajak adik-adik buat bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita mau memulai ibadah dengan mengangkat lagu pujian dari Kidung Ceria 13, Kami Puji dengan Riang. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih karena Engkau kembali mengumpulkan kami di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bapa, walaupun melalui YouTube, kiranya kami boleh tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan baik, sesuai dan seturut kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa agar Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga saat mendengarkan firman, kami boleh merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita kembali mengangkat lagu pujian dari Kidung Ceria 152. Bersyukur kepada Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Kita mau membaca ayat emas yang diambil dari Wahyu 2 ayat 3. Wahyu 2 ayat 3, kakak bacain ya buat adik-adik. Wahyu 2 ayat 3 yang menyatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sebelum masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kakak sekali lagi mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu pujian dari Kidung Ceria 349, Semua yang Tercipta. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik.
Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang bersyukur dan bersuka cita karena kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan di minggu pagi hari ini. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan diamkan semua suara-suara, berikan kami fokus agar kami dapat mendengar firman Tuhan, membaca pembacaan Alkitab, dan juga dapat merenungkan dan melakukannya. Inilah kami Bapa, mohon Roh Kudus-Mu menuntun kami agar kami dapat mengerti kehendak-Mu bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Tulisanlah depannya malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya dan berjalan di antara ketujuh hati dengan emas itu. Aku tahu cita pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena nama Tuhan. Engkau tidak mengenal derana. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meningkatkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kedirianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan penyusup Nikolaus, yang juga dibenci siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Shalom adik-adik terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini bersyukur sekali Kak Christine sudah bisa kembali bercerita tentang indahnya firman Tuhan buat adik-adik semua. Pasti adik-adik sudah pada mandi, cakep semua, duduk untuk mendengar dan siap untuk melakukan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan yang kita baca diambil dari kitab yang paling bungsu atau kitab terakhir dari Alkitab, yaitu Wahyu. Tahu nggak apa artinya wahyu? Surat atau pasal ini diartikan sebagai kitab yang menuliskan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan, seperti penglihatan-penglihatan, nubuatan dari Tuhan yang dilihat dan ditulis sepenuhnya oleh penulisnya, yaitu Rasul Yohanes.
Rasul Yohanes seperti kita ketahui adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus yang juga memiliki hidup paling lama dibandingkan murid-murid atau rasul-rasul lainnya. Rasul Yohanes ini meninggal di usianya yang ke-100 tahun. Nah, mari kita buka kembali Alkitab kita dan kita bisa melihat apa yang dapat kita pelajari pada minggu pagi ini. Ada 3 bagian yang bisa kita pelajari dari firman hari ini, yaitu pertama, ada nubuatan Tuhan untuk jemaat di kota Efesus. Sebuah kota yang indah di daerah Asia Kecil. Sekarang adalah bagian dari Turki. Dahulu jemaat di Efesus sangat rajin, taat, dan selalu setia beribadah. Tapi lama-kelamaan mereka lebih tergoda oleh keindahan kota yang penuh dengan kuil penyembahan dewa-dewa. Pada masa itu Asia Kecil dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, mereka juga menjadi takut dengan peraturan-peraturan yang ada di kota tersebut, di mana mereka menyembah dewa-dewa Romawi. Namun demikian, ada juga loh yang masih bertahan dalam keadaan susah untuk tetap ikut ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Hal itu terlihat dari kitab Wahyu 2 pasalnya ayatnya yang ketiga, yang menjadi ayat emas kita pada hari ini. Ayo, mari kita lihat dan kita baca bersama-sama. Dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Kemudian disambung juga di ayat yang terlihat juga di ayat ke-6, yaitu ada yang membenci perbuatan-perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang tidak membawa ajaran yang baik atau ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian yang kedua adalah bagi mereka yang sudah malas. Rasul Yohanes mengingatkan mereka untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Dikatakan bahwa disuruh bertobatlah, kembalilah kepada hal-hal yang dikehendaki Tuhan, tetap beribadah pada Tuhan agar Tuhan tidak mengambil berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan bagi mereka. Di situ dikatakan agar Tuhan tidak mengambil kaki dian yang ada pada mereka. Nah, kemudian di bagian yang ketiga, yaitu kita bisa baca di ayat yang terakhir atau ayatnya yang ke-7, mengatakan siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Dan jika kita melakukan kehendak Tuhan, kita bisa menjadi pemenang, dapat makan dari pohon kehidupan atau mendapat kebahagiaan bersama Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Nah, adik-adik, jemaat di Efesus mengingatkan kita pada kehidupan kita saat ini. Sebelum ada pandemi, adik-adik tuh masih pada rajin datang ke IMPA, masih bisa bernyanyi, memuji Tuhan, membaca firman bersama-sama di gereja. Tapi bagaimana keadaan kita saat pandemi? Beberapa bulan tidak ada IMPA pada awal-awal pandemi. Apakah kita sudah asik dengan keberadaan kita? Apakah kita lebih asik dengan games? Atau senang tidak beribadah atau berdoa bersama, jadi pelupa dan malas. Sudah gitu ada banyak games, film-film yang ada di dalam YouTube yang lebih menarik mungkin dibandingkan mau datang berdoa kepada Tuhan. Ayo, siapa? Tapi kakak percaya anak Tuhan, anak PA GPIB Trinitas tidak seperti itu. Hari ini Tuhan berfirman kepada kita agar kita selalu ingat pada Tuhan yang selalu memberi nafas, kesehatan, makanan, minuman, dan berkat-berkat lainnya. Dan jangan lupa kita harus beribadah, walau ada hal-hal lain yang lebih menarik. Dikatakan bahwa kembalilah pada kasih kita yang semula sebelum pandemi berjalan. Nah,
kita juga bisa melihat apa ya yang terjadi pada orang-orang yang tidak mau kembali atau tidak mau bertobat. Di Wahyu pasal 2 ayat yang kelima mengatakan, seperti yang tadi kakak bilang, aku akan mengambil kaki Dianmu. Kita kalau diambil kaki Dian, kita tidak bisa menjadi terang bagi orang lain. Dan Tuhan tidak bersama dengan kita lagi, karena Tuhan adalah terang itu. Jadi mau tetap hidup dalam terang Tuhan, kita harus ikut kehendak Tuhan, melakukan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kakak mau bertanya pada adik-adik semua. Kakak itu ngerti gak sih maksudnya kehendak Tuhan? Enggak. Enggak. Nggak tahu. Enggak. Adi tahu nggak arti kehendak Tuhan? Tahu. Ikut bertolong. Ikut apa yang Tuhan mau. Kemauan Tuhan. Kemauan Tuhan. Keinginan Tuhan. Arti kehendak itu menginginkan. Oh, jadi Tuhan menginginkan apa gitu ya? Kita harus taat. Kita harus berdoa dan baca Alkitab. Melakukan hal-hal yang baik. Taat kepada Tuhan, juga orang tua yang menjaga kita. Baik. Terus tidak berbohong. Terus kepada orang tua baik, taat. Baik dan menuruti aturan. Tuhan ingin aku seperti anak Tuhan Yesus, baik kepada sesama dan teman-teman. Memelihara ciptaan Tuhan dan berbuat baik. Yang baik, suka berbagi, saling menolong. Dah. Indonesia. Anak Indonesia. Anak baik. Anak baik. Rajin berdoa, rajin beribadah, rajin menolong teman, rajin infak, taat, baik, taat, baca Alkitab, berdoa ke gereja, baik ke adik, baik ke teman, baik ke kakak, dan baik ke semua orang. Baik kepada semua ciptaan Tuhan. Bantu teman-teman. Ada lagi? Membantu keluarga. Menolong orang lain waktu mereka kesusahan. Kalau taat itu kayak taat kepada orang tua, mendengarkan orang tua, seperti gitu. Nurut. Iya, menurut. Menuruti perintah. Nurut kepada perintah Tuhan. Ikut apa yang Tuhan mau. Ya, ini jawaban yang benar-benar loh, bukan diajarin sama kakak, itu dari mereka, diri adik-adik sendiri. Ternyata adik-adik yang mewakili adik-adik PA ini sudah mengerti ya, kehendak Tuhan adalah apa yang Tuhan ingin kita lakukan agar kita selalu hidup dalam kasih penyertaan Tuhan. Akhirnya di ayat yang ke-7 menyatakan bahwa barang siapa yang mau bertobat dan tetap hidup dalam kasih Tuhan, dia akan menjadi pemenang, the winner. Dan menurut adik-adik, kira-kira kalau pemenang berarti ada hadiahnya ya. Kira-kira Tuhan berikan hadiah apa ya bagi kita? Kedamaian, surga.
dikabulkan permintaannya. Rezeki. Kasih berkat. Kasih makan. Atau enggak ibu rezeki. Oh, rezeki. Hadiah Hadiah dari siapa? Tuhan yang baik, kesenangan Kesenangan apa? untuk semuanya. Tuhan kasih kita kayak keberuntungan. Keberuntungan, you're always lucky gitu. Ya, Terus apa lagi? itu dong yang aku tahu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di hari-hari selanjutnya tetap saja kita akan menerima banyak godaan, juga penderitaan, kegalauan antara mau ikut kehendak Tuhan atau kesenangan diri kita sendiri. Tapi hari ini kita diajarkan untuk tetap hidup dalam kasih Tuhan, selalu melakukan kehendak Tuhan agar bisa menjadi terang bagi orang lain. Karena bila kita tetap setia, berjalan dalam kasih Tuhan, kita akan disebut pemenang dan akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, berkat-berkat dari Tuhan. Hari ini juga kita sebagai anak-anak GPIB mau bersyukur dan bersukacita karena gereja kita yaitu GPIB boleh berulang tahun yang ke-73 tahun. Mari kita terus berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang tetap setia menjaga gereja kita dan tetap berpegang pada kasih Tuhan, dan kita tetap menjaga kaki dian kita menjadi terang dan terus bersekutu melayani dan menjadi saksi Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong adik-adik, mama, papa, dan kita semua untuk terus melakukan firman Tuhan yang disampaikan pada kita. Selamat melakukan kehendak Tuhan, terus menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik pasti sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Christine. Sekarang kita mau merespons firman tadi dengan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Kita bernyanyi bersama-sama. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang baik, yang senantiasa melihat kami, umat-Mu dan anak-anak-Mu ini, kami hadir datang untuk menyerahkan doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan pada hari ini di mana Tuhan sudah berfirman bagi kami agar kami tetap melakukan kehendak-Mu dan kami akan menjadi pemenang dari semua masalah, semua penderitaan atau semua godaan yang ada yang selalu merongrong kami. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan akan selalu menolong dan membimbing kami. Terima kasih juga Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami mau mendoakan pemimpin-pemimpin negara kami, baik itu Presiden Jokowi, kemudian gubernur, bupati, sampai ke aparat-aparat yang di bawahnya.
Kami yakin dan percaya Tuhan, tangan-Mu akan selalu menolong kami semua, memberikan kebijaksanaan yang baik bagi pemimpin kami agar dapat memberikan damai kesejahteraan bagi kami semua. Terutama kami berdoa untuk pemerintah di daerah Jawa Barat di mana kami tempat bergereja dan juga kami tinggal. Tuhan berikan pemimpin daerah ini sebagai arahan bagi kami sebagai pemimpin agar dapat tetap dengan bijaksana memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih juga, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, terutama untuk ibadah-ibadah hari Minggu bagi anak-anak. Layan Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya, berikan sukacita, kebahagiaan bagi kami semua untuk dapat menikmati berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Dan juga teman-teman kami semua dimanapun berada dapat bersukacita untuk hari Minggu. Kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk GPIB yang pada hari ini berulang tahun ke-73. Tuhan, berterima kasih kami untuk segala yang ada, yang sudah dilakukan selama 73 tahun ini dalam bergereja. Tuhan mau pimpin dan sertai kami semua Bapa agar kami dapat menjadi terang-Mu dalam bersaksi, melayani, serta bersekutu bersama-sama dengan jemaat semua, baik anak-anak maupun orang dewasa. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa khusus untuk GPIB Trinitas, tempat di mana kami bergereja. Tuhan berikan juga kuasa kasih kebijakan bagi majelis jemaat, kakak-kakak layan, juga pelayan-pelayan lainnya, baik di komisi maupun pelayan Pelkat. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membawa kami semua dalam kasih karunia-Mu, suatu jalan tujuan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi kami semua. Kami berdoa untuk adik-adik layan di Trinitas dalam berkegiatan di sekolah, baik itu PTM maupun secara daring. Bapa, kiranya pembelajaran kami ini semuanya adalah dalam jalur kasih Tuhan. Berikan kami kuasa-Mu, berikan hikmat-Mu agar kami dapat menjalankan pembelajaran ini dengan baik, agar dapat berguna di masa-masa depan kami. Terima kasih juga Tuhan, kami mau berdoa dan bersyukur untuk adik-adik yang saat ini berulang tahun. Tuhan mau jaga, pimpin, sertai mereka juga dalam ucapan syukur ini untuk tambahan usia. Kiranya mereka tetap senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap pertambahan usia yang mereka rasakan. Kami juga mau membawa doa kami ini untuk adik-adik yang sakit atau yang terkena bencana alam, longsor, banjir. Demikian juga adik-adik yang dalam masalah keluarga, masalah orang tuanya, juga orang-orang yang berduka karena kehilangan orang-orang terkasih, baik itu orang tua, oma, opa, ataupun sanak saudara. Tuhan mau berikan penghiburan yang sejati agar mereka dapat diberi kekuatan untuk dapat melanjutkan hidup dan mempercayakan seluruh kehidupan mereka hanya kepadamu. Untuk anak-anak janda, anak-anak yatim piatu, janda duda, kami mau serahkan juga kepada orang tua, para lansia, oma, opa, dalam hidup mereka masing-masing. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami juga datang kepada doa-doa pribadi adik-adik semua yang ingin berdoa di hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dengarkanlah doa kami yang kami bawa, dan kami mau alaskan semuanya ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Untuk saat ini, adik-adik boleh mengumpulkan persembahan melalui Papa Mama. Nanti Papa Mama yang membawakannya ke gereja. Sambil mengangkat lagu pujian dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik, kita mau mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa. Terimalah persembahan dari sebagian kecil rezeki yang kami miliki. Berkatilah persembahan ini, kiranya boleh digunakan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah juga tangan-tangan yang telah memberi dan tangan-tangan yang akan mengelola. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke dalam amanat pengutusan. Kakak mau menyampaikan warta anak. Pertama, seperti biasa, persembahan adik-adik dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja, scan barcode, atau transfer ke nomor rekening pas jemaat. Kakak juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Christine, Kak Nesa, dan adik-adik yang telah melayani dan berpartisipasi minggu ini. Adik-adik, yang ketiga, IHMPA tanggal 7 November 2021 kembali dilaksanakan melalui YouTube jam 10 pagi WIB. Terakhir, adik-adik yang ingin bergabung di dalam paduan suara anak Trinitas dapat menghubungi kakak-kakak layan dan mengikuti latihan setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 10 WIB. Demikian warta kita hari ini. Adik-adik, ibadah kita sebentar lagi selesai. Sebelum menerima berkat dan doa penutup, kakak mengajak adik-adik menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Kita harus membawa berita pada dunia yang gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena God jadi remang pagi, menerangkan dari siang hari. Kuasa Kristus ternyata ramai dan cemerlang. Adik-adik terkasih, kita akan menyelesaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak ini. Tapi kita harus selalu ingat,
Tugas kita adalah menjadi adik-adik atau anak-anak yang tetap setia dan rajin melakukan kehendak Tuhan. Untuk itu, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai adik-adik sekalian, papa, mama, dan kita semua mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Mari kita bersaat teduh. Ibadah kita sudah selesai. Tetap semangat dan God bless you.